kita lanjutkan materi kita. Kalau tadi kita sudah mengunduh data Landsat 8 ya, Landsat 8, maka selanjutnya adalah kita akan membuka data-data ini ya. Jadi ketika kita unduh formatnya targz itu sekitar 600 sampai 800 MB ya. Dan setelah diekstrak total sekitar 2 kali lipatnya ya, 1,65 GB. Nah, ketika kita unduh sebenarnya data kita itu, data band-band kita itu hanya ini sebenarnya. Jadi ada 11 band ya, dari band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, seterusnya sampai band 11. Kemudian ini adalah kualitinya ya. Kemudian ini adalah yang paling penting saya kira setelah data utama tadi itu adalah metadatanya. Jadi metadatanya ini kalau kita buka, isinya itu adalah seperti ini saja sebenarnya. Jadi ID-nya, kemudian sama dengan di video sebelumnya. Jadi dia PET 118.65, kemudian kapan dia direkam, kemudian koordinat ujung-ujungnya seperti apa gitu ya, baik dalam latitude, longitude, lintang bujur maupun dalam proyeksi UTM ya. Kemudian ini kita juga bisa cek data-data yang kita perlukan nantinya ketika kita ingin melakukan berbagai proses. Salah satunya adalah kalibrasi radiometrik ya. Di sini kita cek misalkan yang kita perlukan Earth Sun Distance, kemudian Sun Elevation dan seterusnya bisa kita cek di sini. Kemudian ini adalah kalau kita ingin melakukan kalibrasi tadi, radian maksimum band menggunakan max and min. Kemudian reflektan juga seperti itu, memiliki hal seperti itu. Kemudian kita juga punya data-data lainnya ya. Di sini yang saya kira juga penting ketika kita menggunakan metode kedua, gain offset. Ini adalah gainnya untuk yang radian, kemudian ini adalah offsetnya untuk radian. Jadi masing-masing band itu dia beda-beda, sehingga perlakuannya adalah sendiri-sendiri ketika kita melakukan kalibrasi. Itu juga dengan reflektan ya. Reflektan kalau kita perhatikan di sini untuk reflektan dia sama ya. Jadi faktor pengali maupun pengurangnya itu sama. Oke, seperti itu ya. Kemudian kalau kita ingin lakukan penghitungan temperatur misalkan, kita menggunakan konstanta ini. Baik, di sini kita bisa cek datumnya apa, kemudian ellipsoidnya apa, zonanya 49, kemudian ukuran gridnya 15 untuk pangkromatik sama reflektifnya, kemudian thermalnya 30, kemudian dia menggunakan orientasi utara. Kemudian di sini resampling optionnya adalah cubic convolution, jadi ada 3 macam resampling, dan ini adalah yang paling susah ya, tetapi dia paling akurat hasilnya. Baik, selanjutnya adalah kita akan mencoba menggunakan snap ya. Oke, ini adalah snap. Sebelumnya saya akan akan tutup semua. Ini snapnya dari 0. Ketika kita membuka snap itu banyak sekali cara sebenarnya untuk membuka, dan setiap cara itu konsekuensinya berbeda-beda ya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi masing-masing software itu punya pendekatan yang berbeda-beda ketika dia membuka maupun menampilkan data. Baik, kita coba di sini. Kita akan ke folder yang tadi. Ada 11 band, kemudian ditambah 3 data. Kalau saya ingin membuat root natural color, saya memerlukan 3 kanal ya, B34 ya. Oke, saya akan RGB yang ini, saya akan coba panggil ini sekaligus ya, bisa langsung. Ini adalah yang tadi B2 ya, band 2, isinya adalah di band ya. Ini adalah metadatanya. Jadi kita bisa cek metadatanya di sini ya, seperti ini.
zonanya dan sebagainya. Tapi ini tidak kita perlukan saat ini, kita kosongkan aja, kita tutup. Begitu juga dengan band 3 ya, band 3. Kemudian band 4 juga seperti itu. Sehingga kalau kita buka datanya, di sini perlu menjadi perhatian adalah walaupun bandnya namanya band 2, kalau kita buka folder band ini, dia pasti isinya band 1 ya, karena dia hanya satu band. Jadi ini tidak terkait dengan bandnya sebenarnya. Jadi ini tetap band 2 dan ini adalah band 3 sesuai dengan namanya. Kemudian yang ketiga ini adalah band 4. Oke, kemarin kita sudah coba buka data ya. Kita cek di sini. Kalau setiap data ini kita buka, maka dia akan berwarna hitam putih sepertinya, grayscale. Jadi ini adalah yang tadi yang kita buka, dan kita cek pixel infonya, bisa dicek nanti yang di sini, bagian yang band ini, dia apa namanya, angka-angkanya itu adalah integer dan dari 0 sampai 65535 ya. 0 sampai 65535. Oke, seperti itu. Kemudian itu adalah digital number. Kemudian kalau kita ingin buat apa namanya, kita ingin buat data RGB ya, kita bisa buka saja di sini. Saya ingin buka RGB, bisa di mana saja bukanya. Oke, tinggal klik kanan aja. Kemudian di sini dia bisa, kalau kita hanya seperti ini artinya dia hanya berasal dari satu produk saja. Ini adalah satu, kayak semacam ini, satu kontainer isinya satu aja. Kemudian ini juga seperti itu ya. Maka kita perlu pakai yang titik 3 ini. Yang rednya itu adalah band 4 misalkan. Ininya, maka ini kita pilih band 4 ya, band 4. Bandnya satu ini ya. Sorry. Dia band 4. Ternyata dia tidak bisa melakukan crossing ya. Ini hanya buat operatingnya saja. Oke, ini juga sebagai salah satu contoh bahwa ternyata masih tetap di Snap itu kita nggak bisa melakukan kombinasi band lintas file ya. File dalam arti di sini itu adalah produknya. Ini satu produk, ini satu produk, dan yang ini adalah produk yang berbeda. Ini semacam kontainer yang berbeda gitu, sehingga kita nggak bisa mengkombinasikan antara satu band di dalam produk yang berbeda. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Nah, oke, baik, ini adalah cara yang tadi. Jadi kalau kita ingin melakukan kalibrasi radiometrik, misalkan dari DN ke reflektan, maka kita bisa proses di sini. Dan nanti kita bisa gabung datanya. Oke, ini adalah kita fokus di buka datanya dulu ya. Jadi ini perhatikan bahwa datanya ini dia apa namanya, dia masih digital number ya, digital number. Oke, baik, kita tutup aja semua. Kita tutup produknya. Bagaimana jika saya memiliki cara yang berbeda untuk mengambil data? Di sini saya akan memanggil metadatanya ya, MTL-nya. Kalau saya buka metadatanya, ternyata kalau kita buka metadatanya di sini bandnya itu langsung lengkap ya, langsung 11 tadi ya, 1, 2, 3 dan seterusnya, 11 ditambah satu flagnya. Dan ini lebih memudahkan bagi kita untuk memproses datanya. Jadi misalkan kalau kita ingin membuat RGB, misalkan di sini RGB ya, red, ini red, bisa kita pilih-pilih. Kalau kita nggak suka yang ini ya, bisa dengan kombinasi yang berbeda. Oke. Nah, ini kita bisa cek, dia bisa langsung muncul seperti ini. Oke, dia muncul sangat bagus hasilnya ya. Kita bisa cek seperti ini. Oke. Oke, satu lagi yang ingin saya tunjukkan di sini, kebetulan tadi dia ketutup apa namanya, menunya di sini. Saya akan reset window dulu, reset window atau go to previous window ya. Oke, kita reset saja, kita reset window. Oke, dia akan kembali lagi.
coba yang tadi, ini dia kembali seperti tadi. Ini ada pixel info. Jadi kalau kita perhatikan di sini, untuk menampilkan RGB ini kita memerlukan 3 kanal ya, RGB ya. Kalau kita perhatikan di sini ada 3 kanal, bandnya ada 3 ya, RGB di sini. Nah, jadi di sini aja kita bisa lihat bahwa di R ini dia isinya ini beda ya. Ini adalah satuannya 42, satuannya adalah watt per meter kuadrat, steradian kali mikrometer. Jadi ini adalah satuan dari radian. Jadi kalau kita kita buka datanya langsung dari metadatanya, maka Snap itu langsung mengubah data kita yang sebelumnya dari digital number, dia menjadi radian ya. Cuman hati-hati dengan satuan yang dia gunakan di sini ya. Dia menggunakan satuan ini. Di beberapa tempat ada yang menggunakan MW meter kuadrat, steradian, nanometer. Jadi ini sebenarnya ini sekarang udah mulai umum dipakai menggunakan satuan ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, misalkan ini saya hapus, kemudian saya buka masing-masing data tadi. Saya buka greennya, kemudian saya buka blue, saya buka red ya. Kemudian saya lihat pixelnya ya. Kita perhatikan di sini. Ini kalau Anda lihat di sini bahwa dia sudah dalam radian ya. Dia sudah dalam radian, jadi nggak perlu diubah menjadi radian lagi kalau kita ingin melakukan kalibrasi. Jadi kalibrasinya itu nanti seandainya kita ingin mendapatkan reflektan, maka reflektannya itu diambil dari radian langsung ya. Jadi reflektan sama dengan radian bla bla bla. Jadi sudah ada rumusnya. Jadi tanpa menggunakan rumus gain, offset maupun max min, baik untuk L maupun rho. Jadi kita langsung mengubah dari radiannya, konversi menjadi menjadi reflektannya. Oke, baik, ini dulu. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan bagaimana cara melakukan manipulasi menggunakan rumus-rumus yang sebelumnya kita pelajari.